Cek satu 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 cek satu. Monggo bapak-bapak yang masih di luar bisa merapat di panggung utama atau di Serambi Timur. Yang putri bisa di Serambi Selatan atau di Plaza Masjid. Pengajian insyaallah akan segera dimulai. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin duduknya bisa tidak harus di pinggir gitu. Jadi kalau supaya Serambi Utama bisa kita isi dengan maksimal, karena ada proyektor juga. Nanti kalau bapak tidak di dalam malah nggak kelihatan paparan dari staf nano yang sudah beliau siapkan gitu. Jadi monggo bapak yang masih di luar Serambi Utama bisa masuk ke dalam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjidil Karya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka menghadiri pengajian Song-Song Idul Adha. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang mulia. Semoga kita bisa disampaikan kepada bulan Dzulhijjah sampai Idul Adha nanti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas teladan dan perjuangan beliau kita bisa merasakan indahnya Islam hingga hari ini. Bapak Ibu, sudah kenyang kamu belum? Ngantuk
udah habis kayaknya makanan ini. Ya mudah-mudahan makanan yang sudah kita santap tadi mendapatkan keberkahan dari Allah dan membantu kita untuk bisa memahami apa yang nanti disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Anu, Ustaz Rizal dan juga Ustaz Haidar. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita simak bersama-sama tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, imam kita, Ustadz Wafi Abdul Kudus. Kepada Ustadz Wafi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور بسم الله الرحمن الرحيم إن
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allahumma rahmatna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita semua dengan Al-Quran. Semoga Allah jadikan hati-hati kita hati yang lembut, yang mencintai Al-Quran. Berikutnya saya langsung panggilkan moderator kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan memantik diskusi pada malam hari ini juga, pada Ustaz Haidar Muhammad Al-Mistani. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat bisa menyantap hidangan bersama-sama pada malam hari ini. Dan kita akan menyantap dua jenis hidangan, Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sudah menyantap hidangan untuk tubuh kita. Selanjutnya kita akan menyantap hidangan untuk batin, jiwa, dan juga pikiran kita, yaitu dengan mengikuti pengajian Song-Song Idul Adha. Semoga termasuk di antara kegiatan-kegiatan kita yang diridhoi oleh Allah dan menjadi alasan yang menjadi memberatkan timbangan amal kita di hari akhir besok, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, yang telah mencontohkan dan telah menunjukkan kepada kita bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan di mana terdapat 10 hari yang terbaik di dalam satu tahun. Kalau di bulan Ramadan ada 10 malam yang terbaik, di 10 malam terakhir Ramadan, maka 10 hari terbaik yang ada di siang harinya adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu akan segera kita song-song. Nah, bapak-bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi, saya masih ingin menawarkan kepada bapak-bapak semuanya agar bisa mengisi bagian depan sini, ya, di serambi utama. Bisa diisi lebih banyak boleh, tidak harus di pinggir, ya. Mungkin rasanya perutnya penuh jadi harus bersandar, ya. Tapi kalau yang masih kuat, ya, tidak bersandar, bisa diisi di bagian tengah ini, masih diperkenankan, ya, supaya lebih efektif dan lebih bisa menyimak kajian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bercerita sedikit, ya, sebelum kita masuk ke materi, ya. Bila malam hari ini kita bersama Ustaz Nanung dan Ustaz Rizal. Ustaz Nanung ini kalau disebutkan gelarnya panjang sekali, nanti saya keselio kalau harus disebut satu-satu, ya. Nah, pengajian Song-Song Idul Adha ataupun pengajian Song-Song Ramadan adalah satu kegiatan yang selalu kita agendakan di Masjid Jogokaryan sejak sudah bertahun-tahun lamanya. Dahulu ketika saya jadi salah satu panitia kampung Ramadan Jogokaryan, gitu, ya, pernah suatu kali pengajian song-songnya itu kita biar rame kita ganti dengan tablik akbar, ya, yang kemudian menghadirkan beberapa artis misalnya dari ibu kota, gitu. Tapi setelah itu almarhum Ustaz Jazir kemudian mengingatkan, ya, kalau yang seperti itu belum bisa memenuhi fungsi dari kegiatan song-song yang kita lakukan sebetulnya. Karena kegiatan pengajian song-song yang kita lakukan di sini, kenapa kok selalu kita lakukan?
supaya selalu mengingatkan kita, selalu merefresh ya pengetahuan dan niat kita tentang ibadah yang akan kita jalankan. Jadi jangan sampai setiap tahun kita Ramadan, setiap tahun kita berkurban, tetapi hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi kebiasaan. Ya, tetapi kita harus terus mengingat ya kenapa kita melakukan ini dan bagaimana sih sebetulnya tuntunan yang betul bagi kita di dalam melaksanakannya. Karena kata Rasulullah ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Nah, maka pada malam hari ini mari kita meluruskan niat kita bahwa kita ngaji malam hari ini, pengajian Song-Song Idul Adha adalah sebagai bekal kita menyongsong ya ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan baik dari Dzulhijjah awal ini sampai nanti puncaknya di Idul hari Nahr, hari Idul Adha ya. Seperti apa, kenapa kita melakukan itu ya, dan bagaimana caranya yang betul, tuntunan-tuntunan yang harus kita ketahui. Dan juga nanti ada beberapa juga tentang bagaimana pelaksanaan di Jogokarian ya, mungkin ada kekhasan tersendiri nanti bisa diceritakan oleh Ustaz Rizal. Nah, kita punya waktu untuk pemateri kita. Yang pertama nanti Ustaz Rizal terlebih dahulu, kemudian Ustaz Nanung, masing-masing ada waktu 30 menit ya, soalnya 30 menit ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Oleh karena itu tidak perlu berpanjang kata lagi, kami persilahkan kepada Ustaz Subhan Rizalino untuk sebagai pemateri pertama kita pada malam hari ini. Pada Ustaz Rizal kami persilahkan. Oh, masih ya ada materi. Trudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Mas Polat mempersiapkan materi saya, tapi sebelumnya saya mohon maaf, tadi baru saja habis makan. Saya ngecek flash disk saya yang sudah saya revisi materi saya. Ketika saya buka itu hilang semua. Kebetulan memang ada beberapa backup, hampir semua laptop di masjid ini ada, cuma belum saya revisi sehingga memang mungkin apa yang saya tampilkan tidak sempurna, tapi saya bantu dengan apa yang ada di materi di HP saya. Saya pernah membaca sebuah yang tulisan itu sebenarnya sepele, tidak ditulis di sebuah surat kabar atau buku atau bahkan kitab, bukan, tetapi cukup mengingatkan kita terutama menjelang hari-hari korban. Tulisan itu begini, ini tolong ya laki-laki mungkin bisa mendengarkan dengan seksama, karena ini sesuatu yang menarik pasti bagi laki-laki. Poligami itu banyak yang mau tapi tidak mampu, tetapi berkorban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini sebuah tulisan yang mungkin kalau dicari hadisnya nggak ada, tetapi kalau kemudian kita mempelajari tentang fikih korban, bahwa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, terutama berkenaan entah itu kewajiban atau sunnah muakkad ya, dari para ulama hadis maupun ulama tafsir, itu menjelaskan bahwa yang namanya berkorban itu tidak ada urusannya dengan kemampuan. Tidak ada dalil yang kemudian bahwa untuk berkorban itu menunggu mampu. Tetapi bagi orang yang mampu harusnya berkorban. Artinya apa? Berkorban itu kaitannya dengan kemauan.
Maka kalau kemudian berkait dengan itu, kita juga pernah mendengar bahwa kalau kita berhutang untuk membeli atau memiliki sesuatu yang kadang-kadang itu bukan hal yang sifatnya duniawi. Banyak orang itu berani berhutang untuk beli HP. Banyak orang itu berhutang untuk beli motor. Banyak orang berhutang untuk beli mobil, bahkan lebih dari itu beli rumah. Berani. Tapi mengapa tidak berani berhutang untuk korban? Banyak orang itu yang mau menabung untuk beli HP. Banyak orang mau menabung untuk beli motor, beli mobil, beli rumah. Tetapi mengapa orang tidak mau menabung untuk berkorban? Nah, ini tentu saja bahwa tadi yang dikatakan Mas Haidar, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebagai dasar orang berucap dan beramal, berbuat. Korban itu adalah salah satu amal yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah berdasarkan risalah yang dari kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Karena itu sebuah perintah, maka kita harus tahu apakah kemudian perintah itu sifatnya wajib atau sunnah atau atau sunnah-sunnah biasa. Kalau kemudian kita membaca surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Siapa yang tidak pernah mengakui kalau kita itu telah Allah berikan nikmat yang banyak, apalagi yang berkait dengan harta. Nah, Allah kemudian di ayat kedua memerintahkan, karena berkait Allah telah memberikan nikmat yang banyak itu, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Nah, bersyukur itu tentu saja tidak hanya sekedar ucapan. Kalau soal orang bisa mengucapkan alhamdulillah, sekarang ini banyak orang non-muslim yang bisa mengucapkan alhamdulillah, bahkan membaca surat Al-Fatihah. Apa bedanya dengan mereka? Kalau yang namanya bersyukur itu hanya sekedar bisa alhamdulillah. Maka perintah bersyukur itu ada dua di dalam ayat kedua. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu. Jadi bersyukur itu harus dengan sholat. Wanhar, dan berkorbanlah. Kalau menurut kaidah fikih, memahami ayat di mana sebuah ayat itu mengandung dua perintah, maka perintah yang kedua dan seterusnya hukumnya disandarkan kepada hukum yang perintah yang pertama. Kalau sholat fasholli li rabbika, sholat kepada Tuhanmu itu adalah wajib, maksudnya sholat 5 waktu. Berarti wanhar, dan berkorban itu juga wajib. Itu dalil Al-Quran surat An-Nahl, surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Kata-kata wanhar ini artinya berkorban, karena diambilkan dari korban yang dilaksanakan di Arab sana itu. Hewan yang dikorbankan disembelih dengan cara berdiri. An-Nahl itu adalah hari di mana disembelihnya hewan korban dengan cara berdiri. Maka perintahnya wanhar. Kalau di negara kita dan negara-negara di Asia Tenggara itu hewan yang dikorbankan adalah sapi, kambing, kerbau yang disembelih dengan cara direbahkan. Maka hewan-hewan itu yang disembelih dengan cara direbahkan itu disebut udhiyah. Maka di sini disebut dikenal dengan Yaumul Idul Adha. Kalau di Arab sana Yaumun Nahr, karena yang disembelih adalah kebanyakan onta. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang menguatkan bahwa di hadis Bukhari dan Muslim mengatakan
Rasulullah SAW pernah mengancam seseorang, barang siapa yang pada hari nahar, hari di mana diwajibkan orang untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatmu. Ini menurut Imam Hanafiyah, para ulama-ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa dalil ini menunjukkan bahwa korban itu wajib. Korban itu wajib. Karena apa? Karena beliau memerintahkan dengan ancaman, dan ancamannya keras. Diperintah dengan ancaman yang keras, ya, dengan ancaman yang keras. Oleh karena itu dipahami bahwa hadis ini, berdasarkan hadis ini, bahwa korban itu adalah wajib. Sementara ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkad. Tapi setidaknya mereka sepakat bahwa berkorban itu adalah perintah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kalau tidak sampai, kalau orang mampu tapi tidak berkorban, sampai diancam secara keras. Ini begitu. Jadi tidak terkait dengan kemampuan, tapi kemauan. Orang itu gelem ora diperintah, karena itu aja. Kalau dia tidak mampu, kalau dia mau, pasti dia akan berusaha untuk nabung, ya. Bagaimana kemudian bisa mungkin dia bisa berkorban. Nah, kemudian ada ini tidak akan saya tampilkan semuanya, beberapa hal yang kemudian biasa terjadi di sini, dalam arti bagaimana kemudian kita mengupayakan bahwa pelaksanaan korban itu bisa berjalan dengan baik dan lebih utama, ya. Nah, ibadah korban itu adalah ibadah yang tertentu, khos, ya, ibadah mahdhah. Kenapa disebut ibadah mahdhah, ibadah khusus? Karena apa? Waktunya khusus, ya. Tidak bisa kita berkorban di bulan korban kok bulan Syaban, tidak ada ibadah korban di situ. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu menyembelih hewan korban sebelum ditegakkan sholat Id, macam Idul Adha, maka itu adalah sesembelihan untuk dirimu sendiri. Kalau kita bagi, ya podo karo bagi daging biasa. Tapi kalau kemudian disembelih setelah sholat Id, maka di situ terhitung sebagai ibadah korban. Dan pahala berkorban itu kan beda dengan sekedar sedekah daging, di mana satu, pahalanya itu dihitung dengan sejumlah bulu-bulu yang dikorbankan, hewan yang dikorbankan. Yang kedua, orang yang berkorban itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum darah itu menetes ke bumi. Itu luar biasa pahala berkorban itu, ya. Beda dengan orang sedekah biasa, ya tebak pahala sama, tapi hanya sedekah biasa. Tapi pada akhirnya ibadah berkorbannya tidak sah, tidak dianggap sebagai korban. Nah, kemudian hewannya juga dipilih, hewannya juga terpilih. Tadi dibacakan oleh Ustadz Wafi di dalam surah Al-Hajj ayat 24, ya. Mimbahi matil an'am, yaitu adalah hewan-hewan ternak yang memang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Ya, tadi diantaranya unta, sapi, kerbau, kambing, ya. Kuda tidak termasuk. Nah, tetapi kemudian mana yang lebih utama, kambing atau sapi? Kalau di sini tidak ada yang korban unta. Dulu Masjid Jogeran pernah, almarhum Ustaz Jadir pernah punya obsesi, ya. Suatu saat di Jogeran itu akan ada yang korban unta. Bahkan pernah kita komunikasi dengan Gembira Loka saat itu, kebetulan kepala kesehatan hewannya juga jamaah kita, ya, Mbak Fitri, ya, putrinya Pak
almarhum Pak Sujiman, ya, dokter hewan juga, itu komunikasi bisa nggak pihak gubernur menyediakan 1 ekor unta saja untuk dikorbankan di sekalian. Karena waktu itu ternyata unta termasuk hewan yang dilindungi, maka tidak boleh disembelih untuk dikonsumsi, gagal. Nah sekarang ini saya dengar ada informasi daerah Jawa Timur ada peternakan unta yang nanti akan disediakan untuk korban. Mudah-mudahan musim juara insya Allah akan terjadi korban unta, insya Allah. Nah, mana yang lebih utama? Banyak yang menganggap bahwa satu dasarnya itu ya nggak tahu itu hadis atau tidak. Ya. Tapi orang berpendapat begini, sing apik yo sak nyawa sak wong, gitu ya. Sehingga orang kemudian memilih kambing untuk berkorban. Kemudian juga di dalam surat As-Saffat Allah mengatakan wa fadaina bidibhin adin. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim itu diganti dengan sesembelihan yang besar. Wa fadaina bidibhin adin. Dan kami ganti dengan sesedia Ismail dengan sesembelihan yang besar. Bahasanya atau kata-kata yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan hewan apa yang kemudian untuk mengganti Nabi Ismail saat itu, bizibhin adzim, hewan sesembelihan yang besar. Adzim itu besar. Kira-kira pedus lebih besar mana dengan unta? Kalau kita baca tafsir di Ibnu Katsir tidak ada penjelasan bahwa dibhin adzim itu adalah kambing keranda. Setahu saya itu hanya sebuah cerita atau kisah yang didongengkan oleh para juru kisah waktu kita kecil. Ya, guru ngaji kita itu cerita Nabi Ismail digantikan wedhus. Sehingga dari kecil terus kita akan mendengar seperti itu seolah-olah memang itu wedhus. Padahal dari konteks bahasa itu jelas. Ya, dibhin adzim adalah sesembelihan yang besar. Kemudian pada hadis yang lain yang berkaitan dengan ibadah Jumat, barang siapa yang pada hari Jumat kemudian mandi wajib mandi besar seperti halnya dia mandi junub, kemudian dia datang ke masjid di jam yang pertama di waktu awal, maka dia seolah-olah berkorban dengan unta. Bagi dia yang kemudian datang di jam kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan sapi, seekor sapi. Dan apabila dia datang ke masjid di jam yang ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan kambing. Dan yang keempat, yang barang siapa yang dia datang di jam keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan ayam. Dan apabila dia datang ke masjid di jam kelima, seolah-olah dia berkorban dengan telur. Urutannya jelas, seperti berkorban dengan unta, sapi, kambing, ayam, telur. Kalau begitu lebih utama mana? Berkorban sapi dengan kambing, dengan sapi. Memang Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor kibas, ya, dengan 2 ekor kambing. Mana Rasulullah SAW dikisahkan bahwa Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor kambing. Yang kemudian dua-duanya beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau berkata, ini untuk yang satu ini untukku dan untuk keluarga, dan yang satu ini untukku dan umatku yang belum berkorban dalam kurung saat itu. Nah, kadang-kadang hadis ini sering digunakan oleh para ustaz yang mungkin nggak mau berkorban, tapi berlindung dari hadis ini. Kan kita sudah diganti oleh Rasulullah saat itu.
bagi yang belum berkorban. Tetapi yang namanya datangnya kewajiban berkorban itu kan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Jadi hadis itu berlaku untuk masa saat itu ketika hadis ini Rasulullah itu berkata. Nah kemudian dari penjelasan kitab yang saya pakai adalah Fiqh Sunnah, dijelaskan bahwa hadis ini Rasulullah berkata bersabda tentang hadis ini karena pada saat itu umat Islam sedang kekurangan, sedang paceklik, sehingga banyak sekali para sahabat itu yang ternaknya tidak ternak unta. Ada beberapa yang ternak unta, kemudian karena paceklik banyak yang hanya ternak kambing. Sehingga kemudian Rasulullah berpikir kalau kemudian tidak ada contoh yang aku berikan, ya saya berkorban dengan kambing, maka saat itu korbannya hanya akan sedikit sekali karena yang berkorban hanya unta saja. Maka beliau kemudian berkorban dengan 2 ekor kambing itu supaya mereka yang berternak kambing juga berkorban, dan itu sebagai batas minimal orang berkorban. Jadi bukan kemudian malah kan lebih utama Rasulullah berkorban dengan kambing, pernah. Tetapi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah berkorban dengan unta banyak sekali. Memang Rasulullah belum pernah berkorban dengan sapi. Nah, pada tahun Hudaybiyah, di tahun pada saat Rasulullah haji wada, beliau berkorban dengan 100 ekor unta dan 63 ekor diantaranya beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali. Kemudian beliau berpesan kepada Ali, uruslah unta-untaku ini dan kamu jangan memberi upah kepada orang yang ikut urusi korbanku itu dengan bagian dari hewan kurban. Ini ada dalil lain yang nanti kita bahas. Nah, jadi Rasulullah bahkan pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Kalaupun tadi pernah Rasulullah berkorban dengan kambing, itu karena memang dalam keadaan yang paceklik, supaya ada contoh dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berkorban dengan kambing, sehingga orang yang mungkin baru belajar ingin berkorban, nyoba-nyoba, itu bisa ada contohnya dengan kambing. Jadi kira-kira lebih utama mana? Kambing dengan sapi. Nah, Rasulullah belum pernah memang berkorban dengan sapi, tetapi ada hadis yang lainnya yang kemudian Rasulullah sahabat Rasulullah itu berkorban dengan seekor sapi dan seekor unta. Hadis dari Jabir Ali, seorang sahabat pernah berkata, kami pernah berkorban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 ekor unta untuk 10 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, jadi ini nanti juga berkait dengan persekutuan di dalam kolektif lembu. Nah, cuman kemudian di dalam tadi saya diminta untuk bagaimana cerita di Jokaran itu bagaimana toh. Ini memang kadang-kadang sering menjadi problematika bagi para panitia, terutama bagian pemburu sapi atau yang belanja sapi. Nah, sapi itu bukan buatan pabrik. Kalau handphone ini mau produksi 1 buah dengan merek tertentu, kemudian diproduksi 1 juta pieces, podo kabeh iso, regane podo, spesifikasinya sama, ya, dan lain sebagainya, warnanya bisa sama. Itu karena produk pabrik. Tapi yang namanya sapi itu bukan produk pabrik. Sehingga kalau kemudian ada panitia kolektif lembu, ya, panitia menerima sohibul korban untuk kolektif lembu,
Kalau kemudian terjadi sapi A gede, bobotnya 400, sapi B terus seket, sapi C bobotnya sapi 300 seket, regane padha kabeh 10 ekor. Ora iso, ndak bisa. Mesti ada kacek-kacek sidik. Ini sering terjadi seperti itu. Panitia mumet, panitiane sing sapi goleke sapi golek yang badi itu cilik. Wah, itu kurang berjalan kan gitu. Ada fitnah juga karena saya pernah ketika saya jadi ketua panitia di Masjid Al-Amin, karena saya pernah tinggal di Al-Amin gitu ya, Kerapiak. Ya itu sama, malah langsung menohol itu di telinga saya. Pak Rizal, sampai ini beli sapi itu Pak Dikiro. Sengki ya, rumah saya ini, mungkin jajan ini aku DTDW, pas belanja dikira oleh Badi itu begitu. Dan saya kira itu mungkin terjadi di mesin lain. Nah, maka yang diikuti oleh masjid ini, panitia kurban, itu adalah persekutuan berdasarkan kelipatan. Bukan sapi A milik 1 sampai 7, sapi B milik milik Soibul 1 sampai 7, C 1 sampai 7, bukan begitu. Tetapi 1 sapi milik 7 orang, 2 sapi miliknya 14 orang, sapi 3 miliknya 21 orang, sapi 4 28 orang, dan seterusnya sampai sapi 10 itu milik 70 orang. Sapi ku seperti kae sapi 10 kae gede wong 70. Jadi atau 7 orang bersekutu untuk 1 sapi, 14 orang bersekutu untuk 2 sapi, 21 orang bersekutu untuk 3 sapi. Penjelasannya seperti itu, sehingga tidak ada lagi kemudian sapiku sing ngendi sing kae sing cilik, tidak ada. Ya, 5 sapi itu ya gone wong 35. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah sejak itu sudah tidak ada lagi sohibul kurban yang protes. Makanya kalau kemudian ada yang tanya di daftar itu, ini kelompok saya ini sapinya nanti yang nomor berapa? Nah, itu tidak perlu dijawab, dijelaskan begitu saja. Nggih mengke entuk pinten Bu? Nek entuk sapi 50 nggih, berarti sapi 50 niku nggone wong 350. Itu. Jadi persekutuan berdasarkan kelipatan. Karena dalilnya tadi 1 ekor unta untuk 10 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nek 2 sapi 14 orang dan seterusnya itu. Sehingga tidak ada protes, tidak ada yang kemudian cemburu. Ada ini. Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Saya akan menjelaskan hal-hal yang memang sering terjadi yang di sini, yang kadang-kadang jadi problematika di luar, maka tidak saya teruskan. Berikutnya tentang bagaimana apakah sohibul kurban atau orang yang berkorban itu boleh menjual bagiannya. Kalau dia dapat sepertiga ya dijual, kalau dia dapat kulit ya dijual, kalau dia dapat kepalanya dijual, dalam arti sebagai sohibul ya. Nah, semua dalil-dalil baik itu berasal dari Al-Quran maupun hadis, itu semua ditujukan untuk sohibul kurban, bukan orang yang menerima. Artinya orang yang berkorban. Maka kalau kemudian ada larangan seorang sohibul kurban itu menjual bagian dari hewan korban, itu maka di dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang berkorban lalu dia menjual bagian dari hewan korban itu, maka dia tiada berkorban, artinya korbannya tidak sah. Jadi tidak boleh seorang sohibul korban itu menjual sebagian apalagi seluruhnya. Ya, apalagi seluruhnya. Walaupun kemudian dagingnya halal, sah untuk disembelih halal, cuma tidak sah sebagai korban, artinya tidak dapat pahala tadi. Misalnya
ada orang yang kemudian bersekutu itu 2 orang bakul, yang 5 orang dia korban tidak ada dijual, 2 orang bakul daging, haknya kemudian dijual, maka bakul daging ini dia nggak sah sebagai korban, tapi halal, nggak masalah, halal dimakan, tetapi tidak sah dianggap sebagai korban. Hanya kalau kemudian ya dia dapat kalau itu diberikan, ada yang diberikan disetoi hanya sedekah saja, walaupun tidak dijual semuanya, sebagian. Nah, tetapi saibul korban ataupun yang mewakili orang yang berkorban atau mewakili saibul korban, dalam hal ini panitia korban itu adalah lembaga, institusi yang bertugas mewakili saibul korban. Maka bagi yang korban, saibul korban yang tidak mampu menyembelih sendiri, bisa diserahkan kepada panitia untuk disembelih. Panitia menyediakan juleha, juru sembelih halal. Nah, tetapi panitia dan relawan ini bertugas sebagai wakil dari sohibul. Maka panitia juga tidak boleh menjual. Jangan kemudian ambil praktisnya saja, dijual saja Pak, nanti dibelikan dagingnya dibagi. Nah, dibagi kulit pada menolak, orang nggak bisa ngolah. Ya memang karena di Jogja itu kan tidak biasa ya yang namanya mengolah kulit itu untuk makanan itu jarang. Rata-rata digunakan untuk bahan kerajinan seperti jaket, untuk wayang, ya, tas, sabuk dan lain sebagainya, produk-produk olahan kulit itu, ya itu biasanya begitu. Tapi di Jogja jarang, lebih bernilai ekonomis kalau dijadikan bahan kerajinan. Maka sering kemudian panitia itu menjual, kemudian ditukar dengan daging supaya bisa dibagi. Jangan kemudian beralasan ini lebih bermaslahat, bukan soal maslahatnya, tetapi secara syariat tidak boleh karena saibul korban atau panitia menjual. Loh Pak, itu di Jawa kalian kok juga ada transaksi jual beli. Nah ini yang dilarang menjual adalah saibul korban atau yang mewakili. Tetapi bagi menerima atau yang mewakili boleh menjual. Jenengan bukan saibul, sebagai warga jenengan dapat daging korban. Waduh, leko itu kokeane. Si jualan itu nek bagi oke tenan. Nganti turah-turah. Nek aku ora ndek freezer. Ora iso nyimpen ben iso awet. Nah, kemudian wis sebagian tak dol wae. Sebagian untuk lauk. Boleh, enggak masalah. Tidak ada hukumnya dilarang menjual bagi penerima. Nah, bagi yang penerima itu juga boleh diwakilkan atau orang atau lembaga yang mewakili penerima. Maka di sini ditunjuklah Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarian menerima hadiah kulit dari saibul korban, dan itu diikrarkan ketika upacara. Ya, sebelum ada kegiatan penyembelihan itu ada upacara. Kira-kira 7:30 sudah dimulai upacara. Ada perwakilan dari saibul kepada panitia itu menyerahkan dengan ikrar seperti ini. Kami serahkan hewan korban ini kepada panitia untuk disembelih dan didistribusikan sesuai dengan syariat, dan kulit kami hadiahkan kepada Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarian. Nah, kemudian Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarian inilah yang kemudian menjual kulitnya. Nih, kalau besok kira-kira tempatnya di depan Soto Pak Mono itu nanti transaksi jual beli, dilihat saja petugasnya nganggo kaos panitia orang. Nah, maka termasuk kaos pun kemudian dibedakan. Yang teman-teman yang di Yayasan Baitul Mal terutama pada saat menjual kulit itu tidak pakai kaos panitia atau relawan korban.
menggunakan kaos atau seragam Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokarya. Itu begitu. Nah, kemudian hasil dari penjualan itu kemudian disalurkan ya berupa uang. Ada yang diberikan kepada remaja masjid untuk baksos ya, ada yang diberikan kepada Hamas, ada yang diberikan kepada TKAB, ada yang SD Monconta, ada yang Aisyah, ada yang PRM, dan beberapa dan lembaga yang menerima ketika masih ada. Itu seperti itu. Jadi tidak kemudian yang menjual adalah panitia. Maka di dalam kepanitiaan tidak boleh ada panitia atau seksi penjualan kulit, seksi penjualan kepala, tidak boleh. Karena itu nanti korbannya dari para sohibul menjadi tidak sah sebagai korban. Eman-eman podo-podo regane podo, mengeluarkan duitnya podo, gara-gara kedol kulit atau bagian dari hewan korban itu menjadi tidak sah, rugi pahalanya itu. Kemudian yang terakhir sedikit mas, dilarang memberi upah. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan yang berkait dengan 100 ekor unta tadi ya. Jangan kamu memberi upah dari bagian hewan korban itu kepada orang yang ikut urusi korban. Aku akan memberi dariku sendiri. Nah ini hadis ini juga menjadi dalil kenapa orang yang berkorban atau sohibul korban itu masih diminta biaya operasional. Karena dari tadi aku akan memberi dariku sendiri. Itu dalil kenapa sohibul korban tidak hanya bayar untuk beli hewan, tapi juga memberi untuk biaya operasional. Karena ada dalilnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk supaya orang tidak boleh panitia dalam hal ini mewakili sohibul tidak boleh memberi upah kepada relawan itu dengan hewan daging korban. Nah sebaliknya nanti relawan juga tidak kemudian minta sebagai upah. Loh saya itu sudah datang ke sini dari pagi sampai sore loh, paling kesel dewe loh, kok mentok sak bungkus, kudune 5 bungkus. Nah berarti dia meminta sebagai upah. Nanti kalau bulan panitia ngasih, nyo, kowe gandeng esuk untuk sore paling suwi dewe, paling sengkep dewe, jatahmu 5. Nah itu berarti menganggap sebagai upah. Nah adapun kemudian panitia menyediakan itu bukan sebagai upah, sebagai hadiah yang tidak dikaitkan dengan pekerjaan apapun dalam hal ngurusi korban. Mungkin bagiannya nyatet, bagian nyekel komputer, bagian ngitung-ngitung, bagian bumbu singkong, bagian nimbangi, itu termasuk bagian dari ngurusi korban. Tidak boleh memberi upah itu, tetapi disediakan kepada relawan itu berupa hadiah. Jadi itu hadiah, bukan upah. Boleh nggak kemudian ngambil daging untuk dimasak? Kalau kemudian diambil dagingnya kemudian dimasak, kemudian ada kata-kata seperti ini daging dimasak, yang boleh makan hanya panitia dan relawan, yang lain tidak boleh. Berarti sama saja ngasih upah kepada relawan atau panitia berupa daging yang sudah matang, itu dianggap sebagai upah. Tapi kalau kemudian diikrarkan ini dimasak untuk dimakan siapa saja yang ada di masjid ini, bahkan orang lewat nonton kemudian ikut makan, boleh. Artinya tidak ada kriteria yang makan itu adalah harus panitia, harus relawan. Tetapi ini adalah hadiah dari sohibul kepada siapa saja yang berada di masjid ini, boleh berupa daging yang sudah dimasak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz Izal yang sudah memberikan dasar pemahaman bagi kita semuanya. Semoga kita semakin tergerak ya, karena ilmu itu barokahnya ketika diamalkan ya. Tergerak untuk berkurban di tahun ini, dan semoga Allah memberi kemampuan dan kelapangan
harta bagi kita semua sehingga kita bisa berkorban. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya dari Ustaz Nano, saya akan membacakan sedikit pengumuman ya. Untuk korban Masjid Jawa Karang insya Allah masih dibuka biasanya sampai H-1 itu kita masih buka kesempatan ya. Jadi untuk kolektif lembu tahun ini untuk reguler yaitu sapi dengan bobot 350 sampai 550 kg. Tahun ini kita tentukan di angka 3.650.000. Kemudian untuk sapi super yaitu dengan bobot 600 sampai 700 kg per ekor itu nilainya 5.500.000 untuk tahun ini. Kemudian sapi super duper yaitu klasifikasi bobot 900 kg sampai 1 ton, sekitar 1 ton itu 10 juta. Insya Allah bagi jamaah yang belum sempat ya mungkin untuk mendaftar korban bisa didaftarkan ya, ada beberapa pilihan untuk mendaftarkan, bisa datang langsung ke kantor takmir atau lebih dekat dengan rumah Bapak Ibu di masing-masing RW ada bagian pendaftaran juga yaitu RW 9 di tempat Bapak Amiruddin Hamzah, RW 10 di tempatnya Bapak Suparlan, RW 11 di rumah Ustaz Subhadri Zadinur, kemudian di RW 12 di rumah Bapak Rahmanto. Bagi mungkin jamaah yang lebih menghendaki pendaftaran secara online juga bisa diakses di sedekah.masjidjawa.com/korban. Insya Allah memudahkan bagi kita semua, semoga dimudahkan dan diringankan untuk mengamalkan perintah kurban ini. Kemudian kita akan beralih di materi yang kedua yaitu dari Ustadz Nano Danardono. Insya Allah ada banyak ilmu yang bisa dipraktekkan ya. Kalau dari Ustadz Nano banyak ilmu praktisnya juga. Jadi terutama untuk ibu-ibu juga nanti insya Allah ada ilmu yang sangat menarik ya. Pada Ustadz Nano kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah yang berhormati dan yang dimuliakan Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Kemudian senikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu yang berhormati dan yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maaf, ini kan saya dapat bagian yang agak malam ya. Tapi ini tantangan bagi saya Bapak Ibu yang bertahan sampai nanti jam 10 itu merasa bersyukur karena bertahan. Artinya karena bertahan dapat sesuatu yang bisa jadi oleh-oleh. Bapak Ibu, saya maaf, boleh apa tidak kalau saya cerita urusan rumah tangga saya? Boleh apa tidak? Tapi ini kita rahasia. Bapak Ibu, kemarin, maaf, istri saya itu kan masak daging. Kemudian karena saya nikmati, kok enak ya? Karena ya ini daging apa? Daging kurban. Oh, kok bisa enak? Dari kan dimasak pakai bumbu khusus yang namanya cinta. Nah, kemudian karena nyebut daging kurban, itu penasaran. Tak cari bungkusnya di mana? Ketemu di tempat sampah. Tak lihat gitu. Ternyata di tas itu ada tulisan 2024. Berarti itu daging 2 tahun yang lalu. Kok masih enak? Bapak Ibu, ada caranya supaya daging itu awet. Nah, saya terus bandingkan kemarin ketika pelatihan teman di Fakultas Teknik UGM. Itu ada pertanyaan begini, saat di tempat kami di pesantren, kemarin listrik mati 5 jam, kemudian setelah itu kami itu masak daging kurban, kok bau ya?
Saya mikir kok bisa? Harusnya tidak perlu. Oh mungkin handle daging sebelum masuk kulkas itu keliru. Terlalu banyak tangan yang megang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti di bagian akhir saya akan cerita bagaimana cara mengelola daging kurban setelah kita terima. Oke. Tapi lebih dahulu, Bapak Ibu, ada satu hal yang penting ya. Monggo Bapak Ibu saya ingatkan, mari kita berhati-hati dalam menjaga niat. Karena syaitan itu serius menggoda kita. Bapak Ibu, syaitan itu serius menggoda kita. Bapak Ibu kenal setan nggak? Nggak kenal. Syaitan itu kalau bojo itu halus Pak, tapi sangat merusak. Syaitan kalau bojo sangat halus tapi sangat merusak. Mohon maaf, tidak sedikit orang-orang yang kurban di awal bagus niatnya, di tengah jebol ada. Ada di awal itu bagus, di tengah istiqomah, di belakang rontok itu ada. Contoh misalnya Bapak Ibu maaf, kalau di tempat panjenengan, termasuk di Joko kalian, kalau ada yang kurbannya menggunakan kambing atau domba, nanti dapat jatah apa? Nanti dapat jatah daging bagian apa? Oke, Bapak Ibu, nah ini nanti. Bapak Ibu kalau di tempat panjenengan, kalau kurban menggunakan kambing atau domba, nanti jatah dagingnya bagian apa? Sampai dulu apa? Kaki apa paha? Oke, paha. Paha depan atau belakang? Belakang, oke. Satu apa dua? Satu, oke. Bapak Ibu, sempat kejadian di tempat kami, ada ibu-ibu yang kurban, kemudian nanya ke panitia, Mas, maaf, besok kami dapat jatah daging apa tidak? Oh, dapat Bu, dapat, jangan khawatir, dapat. Moga kayaknya di tengah waktu dalam bisa ditunggu di rumah, bisa kami kirim ke rumah. Nah, terus tadi mengatakan begini, maaf Mas, maaf ya Mas, besok jatah kami tidak usah banyak-banyak, cukup sambil saja Mas, paha saja Mas yang kanan sama yang kiri. Terus nek kepala sama buntutnya dia mau nggak? Kalau nggak mau taruh pulang nggak apa-apa. Sampai ini lepas gantinya, terus sama yang itu paru, sama ginjal, sama torpedo, sama ini. Belum selesai bicara dipotong, Bu, maaf, ibu itu mau kurban atau menumpangnya belikan Bu. Maka Bapak Ibu monggo, kalau kita akan kurban, kita serahkan semuanya ke masjid. Terus kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita mau saja. Tapi maaf, sebagai panitia kurban, marilah kita berikan yang terbaik bagi para sahib kurban. Bapak Ibu, maaf, boleh apa tidak kalau saya terus terang? Boleh apa tidak? Kalau saya jujur, boleh apa tidak? Boleh ya, tapi maaf ini rahasia nggih, tolong jangan diceritakan orang lain. Sanggup? Bapak Ibu, demi Allah, malam ini saya cerita ke panjenengan. Kalau tadi sore bukan ya? Kalau tadi pagi itu di kantor PBNU DIY di ya di kantor 7 depannya tanahnya. Kalau kemarin di Masjid Al-Huda Menayan, sempat kemarin juga di Kauman. Nah, tetapi malam ini demi Allah hanya kepanjenengan. Nah, Bapak Ibu, di pelajaran mata kuliah ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Peternakan UGM itu diajarkan bahwa daging yang paling bagus, paling enak, paling empuk, paling berkualitas adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya, maaf, ini namanya apa Bapak Ibu? Di kanan kiri terus belakang namanya apa? Gerak menunggu Bapak. Kalau binatang namanya apa? Lulur. Oh, lulur. Siloin. Nah, memang kalau di dusun kami namanya siloin, ada loin. Ada yang mengatakan di sini ada lulur, lemusir, asdalam, monggo. Itu yang paling bagus. Sebaliknya, daging yang paling alot adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya maaf, kempol, betis ya, sama paha. Jadi samping itu bukan daging tapi alot. Maka kami usulkan kepada panitia yang datang ke tempat kami di Fakultas Peternakan UGM ketika pelatihan kurban, kami sampaikan bahwa jika mereka setuju, maka mohon kebiasaan lama tolong diubah. Untuk jatah sebelum kurban, jangan lagi daging yang alot, tapi daging yang bagus ini. Maka mulai dari leher, dikengkek mepet ruas tulang belakang. Dikengkek itu apa ya Mas? Mas Hendar apa? Mas Malah apa? Dikengkek mepet ruas tulang belakang itu namanya apa?
diseset, dikelet. Kalau di dusun kami namanya difile. Enggak ya Pak dusun. Difile utuh. Kemudian dibagi 7. Kalau baru ketemu 3 kilo ditambahin buntut dibagi 7. Tapi Bapak Ibu maaf. Kalau panjenengan setuju bahwa buntut termasuk jatah Sayyidul Kurban, maka mohon terlebih dahulu diumumkan ke masyarakat bahwa mulai tahun ini buntut termasuk jatah Sayyidul Kurban. Ulangi, Bapak Ibu, kalau kita setuju bahwa buntut termasuk jatah Sayyidul Kurban, maka mohon terlebih dahulu diumumkan ke masyarakat bahwa mulai tahun ini buntut termasuk jatah Sayyidul Kurban. Maaf Bapak Ibu, pengumuman ini penting, pengumuman ini penting untuk membuat agar buntut tidak mengulangi kebiasaan lama di mana dia suka menghilang. Kalau di tempat kami itu buntut suka menghilang. Nah, kalau diumumkan masyarakat bahwa buntut menurut jatah Sayyidul Kurban, maka insya Allah buntut itu selamat. Terus Bapak Ibu, maaf, panjenengan yang sholat Id tanggal berapa? Hari apa? Oke, Rabu tanggal 27. Ada yang Kamis tanggal 28? Kita belum tahu pemerintah mengumumkan kapan ya. Tetapi kalau kemudian misalnya pemerintah mengumumkan tanggal hari Kamis tanggal 28, maka monggo Bapak Ibu panjenengan mau sholat Id Rabu silakan, kami silakan. Tetapi maaf, panjang melihat bulan kurbannya kapan? Kalau Rabu 27, maka mohon dicek ke para Sayyidul Kurban apakah mereka sholat Idnya semuanya hari Rabu. Kalau di hari Kamis maka kurbannya batal, karena tidak boleh disembelih sebelum sholat hari raya. Kemudian Bapak Ibu, ini penting kita bahas, mohon hewan kurban diistirahatkan sebelum disembelih. Karena kalau hewan itu kelelahan ketika disembelih, itu bisa berefek ke kualitas daging. Bapak Ibu pernah kelelahan apa tidak? Bapak Ibu pernah kelelahan? Pernah? Misal begini, dalam rangka milad masih cukup kami ya. Mas miladnya kapan? Apa ya? Miladnya kapan? Atau gini, kalau susah, dalam rangka 17-an diadakan gerak jalan santai. Untuk ikut semua warga masjid gratis, tetapi ada hadiah surprise, ada 4 hadiah dari sponsor. Pertama, sepasang tiket umroh, bisa untuk suami istri atau ngajak anak atau ngajak orang tua. Yang kedua, motor Matic baru. Maaf, tidak boleh nyebut merek Vario, nanti dikira iklan. Yang ketiga, TV flat 40 inci. Yang keempat, kulkas 5 pintu. Apa boleh itu? Bapak Ibu, apakah berkenan untuk ikut? Nek tempat jenengan biasanya 17-an bulan apa Bu? Nek ganti Agustus. Oh sami, oke. Bapak Ibu kira-kira berkenan untuk ikut siapa saja? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 422. Oke. Bapak Ibu, besok kita start dari halaman depan masjid kalian. Nanti kita finish di Wates. Kurang jauh. Bapak Ibu, lelah itu apa? Capek. Capek itu apa? Kesel. Kesel itu apa? Saya itu apa? Bapak Ibu, yang namanya capek, lelah, kesel itu adalah timbunan asam laktat di otot-otot kita, di tengkuk, di punggung, di lengan, di pinggang, di kaki itu ada timbunan asam laktat. Nah, asam laktat itulah yang menyebabkan kita lelah. Nah, Bapak Ibu, kepada melematur, demi Allah, yang namanya asam laktat itu pasti asam, karena namanya asam laktat. Nah, asam itu bisa jawabannya apa? Kecut, betul. Nah, jika hewan kurban disembelih ketika dia kelelahan atau disembelih ketika dia ada banyak timbunan asam laktat di otot-ototnya, maka saya jamin dagingnya kecut dan alot. Maka mohon hewan diistirahatkan sebelum disembelih. Kemudian Bapak Ibu, mohon hewan jangan dibuat stres ketika disembelih. Hewan bisa stres kalau misalnya satu, suasana sangat ramai. Bapak Ibu, boleh apa tidak anak-anak kecil melihat proses penyembelihan? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, dan itu bagus. Tapi maaf, mohon panjenengan semuanya mengambil sikap. Kalau ada anak kecil yang ramai, tolong disuruh diam agar sapinya tidak stres. Kalau ramai lagi, tolong disuruh diam lagi agar sapinya tidak stres. Kalau masih ramai, disuruh diam lagi agar hewannya tidak stres. Nah, kalau masih ramai, maka tolong
disuruh diam agar hewannya tidak stres. Nah kalau masih rame, sudah anaknya dibopong, digotong, dibawa pulang ke rumah, dimasukkan ke rumah dan dikancingi dari luar, agar anaknya tidak kembali ke masjid, tidak sampai stres. Nah Bapak Ibu, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Wah, kita yang susah itu anak-anak besar itu. Nah kemudian yang kedua, hewan bisa stres, kemudian bisa takut, bahkan bisa berontak, bisa lari jika dia temannya disembelih, dikuliti di belahan tubuhnya. Maka mohon Bapak Ibu, mohon dibiasakan supaya tidak ada kejadian atau musibah di tempat kita. Ketika sapi pertama atau kedua disembelih, kemudian digeser ke tempat lain untuk dikuliti, maka ketika sapi yang ketiga akan kita tuntun untuk kita sembelih, maka mohon terlebih dahulu hewan yang sedang dikuliti itu ditutupi dulu. Pakai apa sebaiknya? Pakai apa? Daun pisang. Oh, ada nggak yang lain yang lebih besar? Daun pisang kan cuma segitu ya, kurang lebar. Pakai apa sebaiknya? Oke, terpal, boleh satu. Kalau nggak ada terpal apa? Anduk. Anduk aja. Bapak Ibu maaf, ini maaf, tolong jangan menutupi sapi yang sedang dikuliti menggunakan kertas tisu. Kalau kecil, apalagi ini gedung jeruk. Oke, pakai apapun yang penting bisa nutup dan nggak kelihatan. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, sapi bisa stres kalau mencium aroma amis gedangan darah temannya. Nah, kita lihat contoh ini Bapak Ibu. Ini ada pelanggaran apa tidak? Ada pelanggaran apa tidak ini kira-kira? Ini ada sapi yang dipelatok di belakang temannya. Gak boleh. Maksudnya apa ini? Ada yang kenangan darah. Gak boleh. Harus dibersihkan dulu. Kemudian Bapak Ibu, ada yang takbiran apa tidak? Ada yang takbiran apa tidak? Bapak Ibu, ada yang takbiran apa tidak? Ada. Yang takbiran siapa? Panitia kurban, sebelum kurban atau tim? Tim. Nah Bapak Ibu maaf, kalau sapi sedang dibaringkan seperti ini, tolong semua orang disuruh diam, lomba anteng-antengan. Kenapa? Biar sapinya tidak stres. Termasuk maaf Bapak Ibu, bisa nggak tapnya dikecilkan dulu? Bisa nggak? Tidak bisa. Tape itu ukurannya segitu. Nah kalau volumenya bisa. Bapak Ibu ini AC itu nggak bisa dikecilkan. Wah saya bisa. Oh centralized sekarang. Bapak Ibu, tape itu tidak bisa dikecilkan. Kalau volumenya bisa. Nah kalau sapi sedang dibaringkan, tolong volume tape-nya dikecilkan dulu. Kalau perlu dimatikan dulu sebentar. Nah kalau ada orang mengatakan wah imanmu lemah, takbiran orang itu maaf. Bukan masalah iman lemah, tetapi Bapak Ibu yang namanya sapi itu belum pernah belajar ngaji di TPA. Dia tidak paham takbiran itu apa. Yang dia tahu cuma suara gerbong itu Pak. Nah maka Bapak Ibu nanti setelah sapi berhasil dibaringkan dan keempat kakinya diikat dengan sangat kuat, maka silakan takbiran lagi silakan. Volume tape-nya dinaikkan lagi silakan. Bahkan dipolongi seluruh-seluruhnya silakan. Tapi itu setelah keempat kakinya diikat dengan sangat kuat. Kalau tidak, risiko tinggi seperti ini Pak. Ini sapi balik Bapak Ibu. Sapi balik itu agama Islam, jadi boleh untuk kurban. Kita lihat ini sapi ini tergabung dengan temannya yang dikuliti di belakang tubuhnya, ada aroma amis dengan darah. Kira-kira sapinya mau nggak dia dibalikkan? Ini nampak sapinya tegak, badannya melengkung, kencang itu tegak badan dia. Ini mau dibalikkan, mau nggak dia dibalikkan? Nah ketika mau dibalikkan, dia tidak mau dibalikkan. Ketika dipaksa, dia semakin berontak. Semakin dipaksa, semakin dia berontak. Oh, lepas talinya. Lepas talinya. Awas. Oh. Bapak Ibu, kalau sambil lepas seperti ini, tolong lepaskan talinya. Ampun digodeli, jebol Pak tangannya Pak. Maaf, sampai dewasa ini kekuatannya setara minimal 20 laki-laki dewasa. Maka tolong lepaskan. Jangan dipegangi talinya, jangan digodeli, jebol Pak. Nah kalau sambil lari, tolong jangan dikejar orang sekecamatan Pak.
Kemarin di Gunung Kidul itu ada sapi yang lari 20 km Pak. Karena sapinya stres, takutan, kemudian lari gitu. Nah begitu lari dikejar orang sedesa. Lari jauh sekali Pak. Setelah jauh dia tengok ke belakang, situ ya, lari lagi. Setelah jauh dia lagi ke belakang, masih dikejar, lari lagi sampai 20 km. Nah mestinya biarkan sapinya lari, jangan dikejar. Jangan dikejar. Cukup 2 orang yang bang sapi untuk memantau sapi itu kemana. Nah nanti Bapak Ibu setelah sapi kembali tenang, maka datangi dengan baik-baik dan usahakan kedatangan kita diketahui oleh sapi dan sapi merasa tidak terancam. Nah kemudian setelah dekat dengan sapi, monggo pegang lagi tali yang panjang itu, ya. Terus sapi dipopok ditenangkan, wis yo rapopo, rasa wedi mau suruh aman-aman, yuk beli kok tak paling bang dulu. Nah kalau sapi mau kita tuntun kembali ke masjid, mohon yang di masjid dikontak, ini sapi mau kita bawa kembali, tolong semuanya diam, jangan rame. Nah kalau sapi kembali berontak, maaf, yang dipegang jangan tali yang panjang, tapi tali keluh. Tali keluh yang mana Bapak Ibu? Tali keluh yang mana? Ya, masuk ke hidung, betul, ini Pak. Tali keluh ini masuk ke hidung. Nah 2 tali keluh dan tali yang di leher, 2 tali itu kita jadikan satu, diremet, digenggam. Terus siku kita nempel di leher sapi. Semakin dekat genggaman kita dengan hidung semakin bagus. Karena sapi bertahan hidung yang sakit. Nah, Bapak Ibu, sapi sebesar apapun bisa dikendalikan kalau ada tali keluhnya. Maka jangan spekulasi membeli sapi yang tidak ada keluhannya, repot. Kalau dia lepas, terkalah. Nah, Bapak Ibu, tali keluh di Indonesia menggunakan tali tampar begini, tapi kalau di Australia mereka menggunakan nose ring. Nose ring, hidung ring itu cincin untuk gelang seperti ini. Bapak Ibu, nose ring itu serupa keluh di tempat kita. Nah, sapi sebesar apapun, sapi sebesar apapun itu bisa dikendalikan kalau ada nose ringnya. Dan nose ring ini Bapak Ibu, ini hanya dipakai di sapi, tidak dipakai di kambing, domba, apalagi kucing, enggak ada. Cuma saya heran kok ya ada manusia tiru-tiru pakai nose ring seperti ini. Ya Allah. Ya barangkali akan dikendalikan di kamu barangkali. Terus Bapak Ibu, kita skip beberapa yang ini. Saya kira penting, mohon diingatkan kepada semua panitia yang besok akan bertugas menyembelih, tolong diingatkan minimal H-1 untuk kumpul ke masjid untuk bijak besok, untuk ngecek ketajaman besok. Agar jangan sampai seperti ini Pak. Ini bakal disiksa warga. Usia sudah 80 tahun masih dipaksa menyembelih sapi 8. Gak ada tenaganya. Ayo kok hilang. Bakit talaga din? Ay, mali lang ito. Ano na ko pero ano? Kasi aja ko na. Ako pero na. Oh, karena ada, maaf Bapak Ibu yang mau koneksi wifi mohon berhenti dulu gitu. Karena kalau mau koneksi wifi ini ternyata menginterupsi video. Jadi Bapak Ibu yang mau pakai wifi masjid tolong off dulu sebentar. Nah Bapak Ibu kalau ini sebelah, ini maaf, ini pelanggaran. Jadi menyembelih sapi tetapi peso yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya. Maaf Bapak Ibu, sepindah balik nih, mohon jangan mengkoneksi ke wifi masjid dulu sebentar. Karena menginterupsi video di sini. Iya Bapak Ibu sebentar. Oppo, punya siapa itu Oppo? Ya Bapak Ibu, ini video yang kedua, ini pelanggaran. Maaf, kalau nyembelih sapi, tolong peso tidak tajam seperti ini Pak. Ini pesonya tidak tajam. Apalagi kecil. Awal balik. Pesonya balik. Bapak Ibu juga diingatkan, tolong siapapun yang besok menyembelih, tolong membawa 2 peso, 1 peso dipegang, 1 peso dipinggang. Untuk apa?
untuk antisipasi kalau besok kita pegang tidak tajam atau tidak tajam lagi, kita masih punya cadangan. Dan mohon dicek kedua pisau yang kita bawa itu sudah tajam. Jangan sampai seperti ini, Pak. Ini si bapak sudah berusaha menyembelih tapi gagal karena pisaunya tidak tajam. Dan sebelum tenaga tapi tidak berhasil. Ganti pisau, Pak. Ganti pisau. Ganti pisau. Ganti pisau. Kayak Oke, ganti pisau. Oh, sama saja. Ya Allah. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kali mati. Ini materi 2 jam. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting. Tolong diingatkan bahwa membaca tasmiyah sesaat sebelum menyembelih itu kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di Quran surat Al-An'am 121 Allah melarang kita memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Maka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar itu kewajiban. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, mohon diperhatikan video ini. Si jagal ini membaca Bismillah apa tidak? Mari diperhatikan. Tolong diperhatikan jagalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar apa tidak? Itu si jagal baca Bismillah apa tidak? Bapak Ibu, itu di lambenya apa itu? Itu kampur atau apa itu? Bapak Ibu, ini si jagal dari awal sampai akhir tidak mau melepas udut-udutnya. Apa sih susahnya? Melepas rokoknya sebentar, diletakkan, baca Bismillah, menyembelih, terus dirokok lagi. Apa sih susahnya? Tapi sejak awal sampai akhir si jagal tidak mau melepas udut-udutnya. Maka berarti dia tidak menghormati 7 orang saibul kurban. Nah kalau diingatkan tidak bisa, ya sudah, besok lagi bukan disikirkan, tapi jangan diminta menyembelih lagi. Terus Bapak Ibu, mohon kalau menyembelih kambing atau domba cukup 1 atau 2 orang saja yang handle. Jangan terlalu banyak, malah susah. Seperti ini Pak. Ini malah susah. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan Bapak yang pakai kaos merah, apa tugasnya? Dia pegannya apa sebenarnya? Malah gendong. Itu kira-kira sakit gak ya kalau gendong gitu ya? Itu tidak sakit tapi malingnya dibalik. Terus mau diingatkan Bapak Ibu, kalau mau menyembelih tolong pakaian menyesuaikan. Kalau teman-teman di Jogokaryan sudah paham. Tetapi kalau panjenengan nanti di masjid masing-masing tolong diingatkan, semua petugas menyembelih tolong pakaian menyesuaikan. Kalau sholat pakai sarung silakan, tetapi kalau menyembelih tolong pakai celana panjang. Karena kita butuh kuda-kuda yang kuat supaya tidak keserimpet Pak. Seperti ini. Ini beliau lupa tidak ganti celana panjang, masih pakai sarung. Musibah nggih. Niku ditulungi malah digebuyu. Terus Bapak Ibu, kalau akan menyembelih hewan, tolong kaki hewan dikondisikan. Kalau kambing atau domba, tolong dipegangi ketika disembelih dan dipertahankan sampai hewannya sudah meninggal atau hampir meninggal sempurna. Seperti ini loh Pak. Jadi tolong kakinya dipegangi, ya, dipegangi saat ketika penyembelihan. Terus dicek jatuhnya di mana? Karena mata meso kira-kira 2-3 cm di bawah jagung untuk kambing atau domba. Oke di situ, oke. Kemudian baca Bismillah dulu Mas. Jadi orang ini ngapain dengan Bismillah? Ya Allah. Oke, baca Bismillah dulu. Lanjut. Oke, good. Selesai. Tapi tolong kakinya tetap dipegangi dan tolong jangan dilepaskan. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Kayaknya. Wah, lari sampai rewet.
Terus hati-hati kalau idul sapi Pak. Ketika sapi dibaringkan, mohon segera diikat kakinya dengan kuat, keempat kakinya diikat dengan sangat kuat. Nah, setelah diikat, tolong jangan langsung disembelih, tapi di-double check dulu, apakah ikatannya sudah cukup kuat atau belum. Dan kalau ada usulan kakinya dilepaskan satu, maaf, tolong jangan dipatuhi Pak. Jangan sampai mengalami kejadian seperti ini Pak. Sakit gak ya? Di kambang sih samping. Tapi kalau yang ini maaf, ini kesalahannya fatal. Ini video yang terakhir ini kesalahannya fatal. Kenapa fatal? Karena hewan kurban disembelih di tempat yang sangat tidak layak. Tempat yang kotor, sempit, dan keempat kaki hewan tidak diikat dengan kuat. Resikonya apa? Mari kita lihat. Bapak Ibu, itu kira-kira sapi yang matinya akan apa penyembelihan atau akan tenggelam? Terus Bapak Ibu, sebaiknya memang ketika penyembelihan hewan kurban sebaiknya ada larangan merokok sebaiknya. Tapi kalau susah monggo menyiapkan smoking area. Jadi bagian agak jauh sedikit itu diberikan tempat khusus untuk merokok. Maka semua warga yang ingin merokok boleh, tapi di situ. Nah, setelah selesai cuci tangan dan kembali pegang daging. Agar jangan sampai ketika ngelati daging, hewan ataupun potong-potong daging sambil merokok. Karena daging adalah sel tubuh yang terbuka, dia sangat mudah menyerap aroma yang tidak sedap. Maka sebaiknya disiapkan smoking area, yang ingin merokok nanti di situ. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya kira ini penting untuk ibu-ibu, tolong besok kalau pas potong-potong daging, tolong astani pun diberi sarung tangan plastik ya Bu ya. Ibu, tolong kalau mau potong-potong daging, tangannya tolong dilapisi sarung tangan plastik seperti ini. Untuk apa? Untuk meminimalkan kontaminasi kuman yang bisa merusak daging. Nah, nanti kalau ibu mau dahar snack, itu dilepas dulu, dahar, kemudian setelah itu dipakai lagi. Nah, ini penting untuk meminimalkan kontaminasi kuman terhadap daging. Tetapi maaf Bapak Ibu, khusus untuk para petugas penyembelih, baik sebelum kurban ataupun jaga yang akan menyembelih, tolong diingatkan. Bagi bapak-bapak yang akan petugas penyembelih, tolong diingatkan, jangan ketika menyembelih, tolong jangan menyembelih menggunakan sarung tangan plastik. Besok sebabnya kenapa? Bukan izin. Bapak Ibu maaf, kalau menyembelih harus pakai peso Pak. Tidak boleh menyembelih pakai sarung tangan plastik. Itu ramuannya mau kapan? Jadi kalau menyembelih harus pakai peso. Makanya besok bagus saya kira Bapak Ibu dihidupan pakai sarung atas mesin itu ya. Bapak-bapak yang nanti akan menyembelih, tolong ketika menyembelih tidak boleh menyembelih pakai sarung, tidak boleh menyembelih pakai celana, harus pakai peso. Nah, pas mengatakan harus pakai peso, listriknya mati, Pak. Sudah nggak apa-apa. Nomor 6 ini penting Bapak Ibu. Nomor 6 ini penting. Tolong diingatkan kepada warga masyarakat yang akan bertugas memisahkan daging dari tulang. Tolong diingatkan jangan terlalu bersemangat ketika memisahkan daging dari tulang sampai tidak ada lagi daging tersimpan di tulang. Maaf, kita bukan mau menjual dagingnya, tapi mau kita bikin ke masyarakat. Maka mohon sisakan daging agak banyak di tulang, sekaligus dalam rangka mengangkat derajat tulang. Bapak Ibu, daging kurban adalah daging yang barokah. Maka mohon tidak boleh sisakan daging agak banyak di tulang, sekaligus untuk mengangkat derajat tulang. Ibu maaf, tolong jujur ya Bu ya, tolong jujur. Ibu-ibu kalau dapat kiriman tulang-tulang yang bersih tanpa daging, berkenan kan? Bu, ingin ibu mau sih jawab ini Bu. Kalau niki manungso, sanes kiri. Tapi kalau ibu dikirimi tulang-tulang yang banyak dagingnya, berkenan? Wah, bayangnya setika, tengkleng, bronkos, bakso, gudeg, gulai, apa boleh Bu?
Oke. Terus Bapak Ibu, setelah kita sebagai sebelum kurban tadi sempat disinggung Ustaz Rizal. Bapak Ibu, ini menegaskan ya. Ini penting kita bahas agar kita tidak melanggar syariat agama. Bapak Ibu, setelah kita sebagai sebelum kurban mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian sebagai sebelum kurban, apakah kita masih boleh menerima jatah daging sebagai warga masyarakat dan atau panitia? Boleh apa tidak? Ulangi. Bu, Pak, kalau kita sebagai sebelum kurban, setelah kita mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian sebagai sebelum kurban, apakah kita masih boleh menerima jatah daging lagi sebagai warga masyarakat dan atau panitia? Boleh apa tidak? Yang berpendapat boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42. Oke. Yang berpendapat tidak boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ini 40 kan? Yang bingung angkat tangan. Malah kata. Bapak Ibu, maaf, tolong dicatat. Kapan ulama ini penting agar kita tidak melanggar syariat agama. Bapak Ibu, para ulama sepakat bahwa setelah kita sebagai sebelum kurban menerima jatah daging maksimal sepertiga bagian dari daging kurban kita, maka kita tidak boleh lagi menerima jatah daging sebagai warga masyarakat dan atau panitia kalau yang disembelih hanya 1 ekor. Nah, kalau dapat lagi kan lebih sepertiga bagian, Pak. Tapi kalau yang disembelih lebih dari 1 ekor, maka kita boleh mendapat hadiah daging dari sebelum kurban hewan yang lain, baik dari masjid yang sama ataupun dari masjid yang berbeda. Contoh, menurut saya Bapak Ibu, tahun lalu kami kurban di musala rumah kebun. Maka kami dapat jatah daging maksimal sepertiga bagian, 1 paket besar. Kemudian kami sebenarnya ada 3 ekor. Maka kemudian kami dapat hadiah dari sebelum kurban yang lain, 1 paket, berarti bukan 2. Kemudian Bapak Ibu di Tembi, karena kami tinggal di Tembi dan saya juga ingin beli hewan. Kemudian ada 6 sapi yang disembelih. Maka kemudian kami dapat lagi hadiah sebagai warga masyarakat, dapat 1 paket lagi, berarti berapa? 3. Kemudian hari berikutnya kami tugas di Fakultas Peternakan UGM. Kebetulan saya ketua Tamir Masjid Nurul Fikri dan juga yang menyembelih. Maka dapat lagi daging 1 bungkus. Berarti berapa? 4. Pada duhur saya pulang. Menjelang asar ada orang datang, ngakunya dari Masjid Jogokarya. Saya nanya, "Dapat Mas? Ini Pak Musaimu dapat tugas, dapat amanah untuk mengantar daging kurban ke panjenenganku." Oke, terima kasih. Berarti berapa? 5. Niku sebelum asar. Pada asar ada tamu lagi datang, ngakunya dari Masjid Gede Kauman, bawa daging. Berarti berapa? 6. Terus menjelang maghrib ada lagi tamu dari Masjid Al-Firdaus Modo, Pak. Berarti berapa? 7. Tapi dari Masjid Panjenengan gak ada yang datang. Enggak, ini hanya bercanda. Jadi Bapak Ibu mendapat hadiah dari sebelum kurban dengan yang lain itu hukumnya boleh. Di Quran surat Al-Hajj 36 sangat jelas dinyatakan bahwa itu diperkenankan. Makanya fatwa dari Majelis Taklim Muhammadiyah kemudian dari Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh mendapat hadiah. Dia mengatakan bahwa hasil kurban itu disunahkan dimanfaatkan untuk 3 tujuan. 1, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga untuk disedekahkan. Maka ada kaum lain yang dihadiahkan. Dari yang dihadiahkan ini boleh kemudian dihadiahkan pada orang-orang di sekitar kita. Dari alasan ada iman, Komisi Fatwa Saudi juga sama. Adapun daging hasil sembelihan kurban maka lebih utama sepertiga dimakan oleh sebelum kurban, sepertiga lagi dihadiahkan kepada kerabat, tetangga dan sahabat dekat, dan sepertiga lagi itu disedekahkan. Jadi menerima hadiah dari sebelum kurban yang lain itu boleh. Satunya adalah hadiah. Terakhir di menutup, ini khusus untuk ibu-ibu. Maaf, ini khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak tolong tutup telinga dulu sebentar, 15 menit. Gak sampai. Bu,
besok kalau dapat jatah daging Ibu J, besok kalau dapat jatah daging Bu, Ibu J, optimis Ibu ya, semangat Bu. Kalau mau kita simpan dagingnya, sebagian daging kita cuci dulu apa tidak? Tidak. Loh, kenapa? Kenapa tidak dicuci? Ibu kalau cuci daging pakai apa Bu? Pakai air galon atau pakai air keran? Oke, air keran itu bersih apa kotor? Kotor. Itulah kenapa kalau kita mau minum kita masak dulu agar kuman-kumannya mati. Nah, maka Ibu, kalau daging yang sudah keset apa? Oh, garing. Jadi kalau daging udah keset dan kering itu ya, terus kita cuci pakai air keran, maka permukaan daging yang sudah kering tadi dan keset tadi akan membuka lagi, akan alum, sel-selnya akan buka lagi, kemudian masuk ke dalam dan rusak daging. Maka daging tidak kita cuci dulu, nyucinya besok kalau kita mau masak. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, besok kalau dapat jatah daging, tolong dicek apakah semua bagian daging itu bersih atau ada bagian daging yang kotor. Nah, kalau ada yang kotor, maka bagian yang kotor itu dicoes. Dicoes siapa kan Bu? Diiris kemudian dibuang, dicuci kemudian dimasak. Ini mau sugi-sugi gini. Oh, daging dibuang-buang. Jadi dicuci kemudian dimasak. Nah, daging yang masih bersih bisa disimpan. Yang ketiga, Bapak Ibu, tolong jangan menyimpan daging di dalam freezer. Mutuan 20 kilo, betul sedang di freezer. Alasannya salah. Bu, maaf, jangan menyimpan daging utuh 5 kilo, 6 kilo dalam freezer. Kenapa? Kalau daging terlanjur membeku, terus menjadikan badi masak sebagian, bagaimana cara potongnya? Kepada digerasi. Kalau kita tauing itu dicairkan es batunya, maka yang mencair tidak hanya es batu yang lapis daging, tapi jus daging, nutrien daging ikut keluar. Nah, kalau daging keluar masuk freezer dia jadi sepah. Sebab itu rasanya lambat. Kalau ketika sepong itu, daging yang itu sepah. Nah, maka yang baik adalah daging kalau itu bersih, maka daging dipotong-potong ukuran kecil, kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau seperempat kilo. Kemudian ditata rapi di bak kontainer kecil yang ukurannya lebih kecil daripada freezer yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, bak kontainer kecil ini mereknya bebas, tidak harus Tupperware. Nanti dikira iklan. Apalagi Tupperware sekarang susah tuh Bu, bangkrut. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Besok kalau kita mau masak daging, kita ambil 1 atau 2 kantong daging yang biarkan yang lain tetap beku di dalam freezer. Amin. Pekan depan mau masak lagi, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Amin. Bulan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 atau 3 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam freezer. Amin. Tahun depan kalau masih, Bapak Ibu, daging kurban itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, tadi di rumah saya itu 2 tahun. Nah, ini penting kenapa ditata di bak kontainer kecil? Karena kalau daging itu langsung kita tata di dalam freezer, maka ketika dia membeku, dia lengket pada dinding freezer. Itu akan mengerakasakan kita, akan menyusahkan kita. Nah, mungkin tetangga ambil linggis, ini tetangganya ngejugil. Nah, itu resikonya nanti dinding freezer kita jadi rusak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini penting yang keempat, tolong sebelum menyimpan daging, tolong keluarkan udara dalam plastik daging sebisa-bisanya. Kenapa? Karena udara dalam plastik daging jadi media pernapasan bagi mikroba yang bisa membusukkan daging. Semakin banyak udaranya, semakin banyak kesempatan mikroba bernapas dan berkembang biak. Semakin sedikit udaranya, semakin sedikit kesempatan mikroba untuk berkembang biak dan hidup. Maka Bapak Ibu, saya kira bagus kalau panjenengan tiru-tiru yang kami lakukan di Fakultas Peternakan UGM. Kami menggunakan alat pompa vakum daging untuk menghilangkan udara dalam plastik daging. Maka daging yang kami bagikan adalah daging yang dari vakum. Maka saya kira bagus kalau Bapak Ibu yang sekarang rawuh di tempat ini, di masjid ini, saya kira bagus. Monggo besok untuk alat pompa vakum daging sendiri-sendiri. Kemarin saya cek Bapak Ibu harganya 1 unit kira-kira 25 juta. Larang. Akhirnya gitu sapi. Kalau itu dirasa mahal, Bapak Ibu sangat untuk alat pompa vakum daging yang lebih murah. Ada Bu Pak. Bahannya dari plastik,
Harganya murah, kira-kira cuma sekitar 20 sampai 25 ribu saja. Baterai plastik tingginya kira-kira sekian ini Bapak Ibu. Ya sekian ini, bunder. Nah di tempat kami namanya ember. Nah panjangnya betul ember Bu, kemudian dicuci bersih, kemudian diisi air bersih, kemudian masukkan daging dalam plastik, kemudian turunkan daging ini pelan-pelan di permukaan air, maka permukaan air akan mendorong naik ke atas. Nah setelah pipas kemudian dibundeli. Gampil tuh Bu, gampil, ringkas, murah. Dan Bapak Ibu, alat pompa vakum daging yang murah ini dia punya banyak keunggulan. Pertama jelas harganya jauh lebih murah, tidak sampai jutaan, hanya 20 sampai 25 ribu saja. Yang kedua, karena bahan dari plastik maka dia mudah dicuci, mudah dibersihkan dan mudah disimpan. Yang ketiga ini penting Bapak Ibu, ada banyak pilihan varian warna. Ada yang merah, biru, hijau, bahkan ada yang anti pecah. Yang keempat dia mulai bersih, jadi bisa dipakai untuk menghilangkan udara dan bersih daging. Bisa pula dipakai untuk merendam cucian pakaian, hilangkan tanaman, cuci motor dan yang lain. Nah, ibu kesangan mundur pengiran pulau motor, salah saya firman. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bang Sewu mohon diingat, jangan langsung memasukkan daging yang hangat ke dalam freezer. Karena dia akan mengalami namanya cold shortening. Dia akan mengkerap karena kedinginan dan daging jadi alot. Nah maka sebaiknya daging itu transit dulu atau mampir dulu dalam kulkas. Biasa kulkas nih, kulkas itu dari kata cool case, seperti sejuk. Nah biarkan masuk di situ kira-kira 12 sampai 24 jam. Biarkan suhunya turun pelan-pelan. Nah setelah dingin nanti bisa kita pindah ke dalam freezer. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, kalau panjenengan badai masak daging besok, maka silakan nanti daging dipindah dari freezer ke dalam kulkas. Maka besok pagi daging tidak empuk lagi. Tapi kalau panjenengan badai fast towing, karena mau masak nanti malam jam 12 malam itu calon desa mau datang dari Makassar, karena pesawat delay Mas. Nah ini nanti kan kira-kira ya warung udah tutup, resto udah tutup, mau nyuguh apa? Masa calon desa nggak disuguh makan? Nah kalau ibu ingat di freezer ada daging, maka mohon kalau masak daging jangan memasukkan daging beku dalam air panas, karena gizinya, proteinnya langsung rusak. Nah sebaiknya Bapak Ibu letakkan daging yang masih terbungkus dalam plastik dalam kulkas, dalam baskom atau panci, dalam keadaan masih terbungkus dalam plastik, kemudian letakkan panci atau baskom di bawah keran, buka pap kerannya, biarkan airnya mengalir mengisi dan merendam daging. Nah beberapa saat kemudian daging kembali empuk lagi. Nah setelah empuk maka plastik bisa dibuka, kemudian daging dicuci, kalau perlu dibilas. Nah setelah bersih maka daging bisa ditos. Ditos itu apa Bu? Oh ditiriskan, oke ditiriskan. Nah setelah kering kemudian daging dipotong-potong sesuai selera. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau potong daging tolong jangan searah serat, karena pasti jadi awal. Harusnya memotong melintang arah serat. Nah kemudian setelah itu monggo Bapak Ibu daging direndam bumbu, ya direndam bumbu kemudian dimasak. Nah kalau sudah matang, nomor ini bisa dihubungi. Oh matang. Maksudnya itu kalau mau salad itu kan bisa gitu Bu. Nah maka Bapak Ibu monggo kita berdoa, kita mohon doa Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kurban kita tahun lalu dan tahun ini semoga sah dan begitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita lalu diperkenankan bisa berbahagia, selamat, tenang, tenteram, damai selamanya fi dunya wal akhirah. Maka terus bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dicatat nomornya ke ibu-ibu nanti kalau masak itu di share log. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya, baik ilmu fikih maupun ilmu praktisnya. Tentu mungkin ada beberapa yang kepengen bertanya ya, tapi karena sudah malam sekali kita buka berapa masalah. Satu aja, satu penanya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Alhamdulillah sudah cukup kajian song-song itu pada malam hari ini. Tentu
pasti masih banyak ilmu sebetulnya yang bisa kita pelajari. Semoga setiap tahun kita beramal di bulan Dzulhijjah dan Idul Adha ini semakin baik pengamalan kita. Sebagaimana kita di Jawa Barat juga selalu berusaha untuk bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, misalnya tahun ini tuh ketuanya sama dengan tahun lalu saat karena remedi gitu ya. Kita selalu seperti itu. Supaya bisa kita ada upgrade yang bisa dikerjakan ya. Baik, sebelum kita akhiri saya bacakan lagi pengumuman dari masjid. Bagi yang ingin berkorban, Bapak Ibu yang di RW 9 bisa ke Pak Amir ya, Pak Amir Hamzah. Kemudian RW 10 di Bapak Suparlan, RW 11 di Pak Rizal, RW 12 di Pak Rahmanto, atau di kantor sekretariat Masjid Jawa Karian, atau bisa juga melalui website di sedekah.masjidjawakarian.com/kurban. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga nanti kita bisa mengamalkannya ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah nanti dengan penuh kesehatan dan juga penuh semangat ya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.